Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang mitokondria. Mitokondria adalah salah satu organel yang ada di dalam sel, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fungsi respirasi pada sel pada makhluk hidup. Selain fungsi seluler lainnya, seperti metabolisme asam lemak, transduksi sinyal selular, homeostasis kalsium, biosintesis pirimidina, dan penghasil ATP atau adenosina trifosfat atau energi pada lintasan katabolisme. Istilah mitokondria berasal dari gabungan dua kata yaitu mito dan kondrion. Mito artinya benang dan kondrion adalah granular. Mitokondria merupakan organel sitoplasma pada sel yang memiliki bentuk granular atau filamen. Mitokondria sendiri memiliki dua membran penyusun, yaitu lapisan membran luar dan lapisan membran bagian dalam. Pada lapisan membran mitokondria bagian dalam ditemukan berbagai lipatan yang disebut dengan kristae atau krista. Di dalam lapisan bagian dalam, kita juga menemukan adanya sebuah ruangan yang disebut sebagai matriks. Pada matriks tersebut ditemukan beberapa jenis mineral di dalamnya. Kita juga menemukan banyak sekali mitokondria sel yang ada seperti jantung atau otot maupun hati. Mitokondria memiliki dua membran, yaitu ruang inti membran atau ruang membran dalam dan matriks. Mitokondria juga memiliki ruang inti membran atau ruang di antara kedua membran tersebut. Ruangan ini memiliki ukuran yang relatif sempit serta selektif. Membran bagian luar pada organel mitokondria tidak dapat dilalui oleh molekul yang memiliki ukuran kecil dan juga tidak bisa dilalui oleh protein maupun molekul yang memiliki ukuran cukup besar. Matriks pada mitokondria adalah sebuah ruangan yang dibungkus oleh adanya membran dalam yang berfungsi sebagai tempat terjadinya beberapa proses metabolisme. Pada bagian dalam membran terbentuk protein yang termasuk bagian proses respirasi dan juga enzim sebagai ATP atau energi. Permukaan pada bagian membran pada mitokondria memiliki ukuran yang cukup luas karena berfungsi untuk meningkatkan produktivitas pada respirasi seluler. Pada bagian dalam pada matriks mitokondria juga banyak mengandung protein, ribosom, serta RNA dan DNA. Sehingga mitokondria memiliki kemampuan untuk mensintetis protein. Selain organel nukleus atau inti sel dan juga RE atau retikulum endoplasma. Walaupun antara mitokondria dan nukleus memiliki kemampuan yang sama pada sel, namun ada perbedaan di antara DNA mitokondria dengan DNA yang ada di dalam nukleus. Mitokondria juga berperan pada kematian suatu sel tertentu yang ada di dalam jaringan tubuh. Mitokondria memiliki 5 struktur penyusun sebagai sebuah organel pada sel, yaitu membran bagian dalam atau inner membran, membran bagian luar atau outer membran, kristae atau krista, ruang antar membran atau ruang membran dalam, matriks. Berikut uraian selengkapnya mengenai masing-masing struktur mitokondria. Yang pertama, membran bagian dalam. Membran bagian dalam adalah organel pada mitokondria yang terbentuk dari beberapa molekul kompleks, ATP sintase, transport elektron, dan transport protein. Walaupun membran bagian dalam ini kompleks, namun tetap permeable atau dapat dilalui oleh semua zat, baik padat maupun cair. Membran bagian dalam berfungsi untuk membantu pembuatan ATP atau energi pada jaringan tubuh suatu organisme atau makhluk hidup. Yang kedua, membran bagian luar. Membran bagian luar adalah
Organel pada mitokondria yang tersusun dari fosfolipid bilayer yang bersifat semi permeable dan di dalamnya mengandung protein purin. Pada lapisan ini bisa dilewati oleh ion-ion ADP atau adenosina difosfat, ATP atau adenosina trifosfat, serta berbagai molekul nutrisi. Karena mengandung enzim, maka membran luar pada mitokondria ini berfungsi untuk membantu proses biosintetis jaringan tubuh suatu makhluk hidup. Yang ketiga, krista atau kristae. Krista adalah organel pada mitokondria berupa lipatan-lipatan. Fungsi krista yaitu ketika molekul-molekul DNA mitokondria berkembang lebih banyak, krista membantu proses perluasan struktur pada membran yang berada di dalam selnya. Yang keempat, ruang antar membran. Ruang antar membran adalah sebuah ruang yang ditemukan berada di antara membran luar dan membran dalam pada organel mitokondria. Fungsi rang antar membran yaitu tempat berlangsungnya berbagai reaksi penting yang ada pada sebuah sel. 5. Matriks. Matriks adalah salah satu organel mitokondria yang berfungsi untuk menyimpan bagian-bagian yang penting pada mitokondria. Di dalam matriks terdapat berbagai molekul DNA yang bertanggung jawab pada proses respirasi sel. Berikut beberapa fungsi mitokondria, antara lain menjaga konsentrasi ion kalsium dan membantu sel-sel untuk mencapai fungsinya masing-masing dengan menjadi sebagai tangki penyimpanan ion kalsium. Pada sel-sel hati, mitokondria mempunyai enzim yang berfungsi untuk mendetoksifikasi amonia, mengendalikan berbagai siklus pada sel, membantu pembangunan bagian-bagian tertentu dari hormon seperti estrogen dan testosteron, membantu proses kematian pada sel-sel tertentu, seperti sel yang tidak diperlukan memiliki jumlah terlalu banyak. Proses kematian sel tersebut dikarenakan dengan sebutan apoptosis. Mengawasi jalannya proses diferensiasi, pertumbuhan dan perkembangan pada sel. Pengubahan energi potensial atau seperti glukosa dan lain sebagainya menjadi energi atau ATP. Energi potensial tersebut diubah menjadi energi untuk memompa jantung, mengganti sel-sel lain yang rusak dan lain sebagainya. Mitokondria memiliki beberapa peran penting pada tubuh suatu organisme atau makhluk hidup, yaitu yang pertama, metabolisme tubuh. Mitokondria memiliki manfaat untuk membantu adanya proses metabolisme pada tubuh suatu organisme atau makhluk hidup dengan cara menghasilkan energi sel atau ATP. Di samping itu, mitokondria juga berfungsi untuk mengelola berbagai aktivitas metabolisme sel. Yang kedua, menghasilkan energi. Fungsi yang kedua pada mitokondria adalah untuk menghasilkan energi dengan cara memecah makanan seperti karbohidrat, lemak, dan protein. 3. Menjaga konsentrasi ion kalsium. Fungsi selanjutnya mitokondria adalah untuk menjaga konsentrasi ion kalsium. Ion kalsium sendiri berfungsi untuk kepadatan tulang. Yang keempat, mematikan sel-sel tertentu. Mitokondria juga berfungsi membantu proses mematikan sel-sel tertentu yang telah diatur oleh tubuh secara alamiah. Contohnya, sel abnormal atau tidak normal, atau sel yang berpotensi menimbulkan penyakit tertentu. Sel beracun, sel-sel yang berbahaya tersebut akan dimatikan dalam jumlah yang cukup banyak. Sehingga ketika proses metabolisme berlangsung di dalam sel, maka sel-sel yang bermasalah tadi tidak akan berkembang. 5. Meningkatkan kinerja tubuh. Fungsi terakhir mitokondria adalah untuk meningkatkan kinerja tubuh suatu organisme atau makhluk hidup. Mitokondria membantu fungsi organ tubuh agar dapat berjalan dengan optimal. Hal tersebut karena
Pada saat mitokondria tidak mampu bekerja dengan baik atau mengalami kematian sel, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja organ tubuh pada organel atau makhluk hidup. Demikian penjelasan seputar mitokondria, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.